Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us guidance, healthy, mercy, and happiness so we can attend and participate in a special presentation from Group 6 about support tissue. Salawat and salam upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best figure, last messenger in this universe, the person who also saved us from Jahiliyah era. Tanpa yang terhormat, yaitu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras MPD. Tanpa memperpanjang kata al-mukadimah, langsung saja kita ke topik materi pada hari ini. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adelia Devani, yang kedua ada Putri Hanifah, yang ketiga ada Raudatul Zahra, dan yang keempat ada saya sendiri, yaitu Rifa Salsabila. Next. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang reinforcement atau support tissue, yaitu jaringan penyokong. Next. Pada materi pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Collenchyma tissue atau jaringan Collenchyme. Next. Adapun karakter dari jaringan Collenchyme ini, yang pertama yaitu composed of living cells, yang kedua ada elongated shape, yang keempat ada half thickening, yang keempat ada uneven walls, yang kelima shape elongate and parallel to the center of the organ in place, yang keenam ada the cell wall does not contain lignin but contains pectin, cellulose, and hemicellulose. Jadi karakter atau ciri-ciri dari jaringan Collenchyme ini ada tersusun atas sel hidup, bentuknya memanjang, memiliki penebalan, tidak merata, berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya, dan yang kelima, dinding selnya tidak mengandung lignin, tapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Next. Adapun fungsi dari jaringan Collenchyme ini yaitu as a reinforcing or supporting tissue in plant organs that is still actively growing and develop. Jadi jaringan penyokong ini berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Next. Di sini ada beberapa tipe dalam jaringan Collenchyme. Yang pertama yaitu ada angular, namely thickening at the corners and extending to follow the cell axis. For example, on the petiole of Solanum tuberosum. Yang kedua yaitu ada tipe lamellar. Thickening occurs in the cell walls that are tangential or parallel to the surface of the organ, resulting in a cross-section like line boards. For example, in the cortex of the stem of Sambucus javanica. Jadi, yang pertama itu ada tipenya namanya ada angular. Jadi, angular ini adalah tipe yang mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Di sini dapat ditemui pada dedaunan, memberikan tekstur bergelombang, dapat mempelajari secara khusus pada daun tanaman seledri. Yang kedua ada lamellar. Lamellar ini bisa disebut juga dengan tangensial. Collenchyme lamellar ini mengalami penebalan pada dinding sel yang tangensial saja. Collenchyme ini mempunyai dinding sel yang tebal ketika sejajar dengan permukaan struktur di mana mereka ditemukan. Penebalan ini memungkinkan kekuatan yang lebih besar dan dukungan pada lapisan luar struktur tanaman. Next. Yang ketiga itu ada lacular. Found in Collenchyma that has space between cells, such as in salivary, malva, and althea leaves. Number 4, annular. Is a Collenchyma sick whose cell walls are evenly thickened. This type is quite rare,
only found in some vines as well as carrots. Jadi yang ketiga itu ada tipenya, ada lakular. Kolenkim lakular mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jaringan kolenkim lakular dikenal karena memiliki banyak ruang antar sel. Ini cocok bersama-sama seperti matriks dan mengisi ruang dalam bagian tanaman yang kosong dan mudah runtuh. Selanjutnya itu ada anular. Anular adalah jenis yang paling langka, contohnya seperti jaringan kolenkim yang bisa diamati pada daun wortel. Hal ini ditandai dinding sel merata menebal dan diyakini murni untuk dukungan dan struktur segala arah, dengan tidak ada satu sisi di dinding yang lebih tebal. Next. Nah, di sini ada macam-macam tipe tadi, bisa dilihat dari gambarnya, ada tipe angular, tipe lamelar, tipe anular, dan tipe lakunar. Next. Hanya segitu materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya lanjut ke partner saya, yaitu ada Putri Hanifah. Time is yours. Okay, thanks to moderator. I will be explain about the next material, yaitu collenchyma cell wall thickening. Cells in collenchyma tissue experience uneven thickening of their cell walls, usually at the corners of their cell walls. This thickening is caused by cellulase and pectin. As a result of this thickening makes collenchyma tissue flexible and not easily broken. That's why this network is known as the support tissue. Jadi di sini adalah sel pada jaringan koenkim mengalami penebalan yang tidak biasa atau tidak merata pada dinding selnya, biasanya pada bagian sudut-sudut dinding selnya. Penebalan ini disebabkan oleh selulosa dan pektin. Akibat dari penebalan ini, membuat jaringan koenkim lentur dan tidak mudah patah. Itulah sebabnya jaringan ini dikenal dengan nama jaringan penyokong. Selanjutnya ada materi sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue is a network composed of dead cells, with all parts of the cell walls thickening so that they become very thick and strong. Sclerenchyma tissue consists of cellulase, hemicellulase, and lignin, yaitu the main component of wood. Jadi di sini menjelaskan bahwa jaringan sclerenchyma merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel mati dengan seluruh bagian dinding sel menebal sehingga menjadi sangat tebal dan kuat. Jaringan sclerenchyma terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang merupakan komponen utama kayu. Jaringan sclerenchyma adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sclerenchyma ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. The next is characteristic. Number 1 is cells have a thick secondary wall tissue. Number 2 contains lignin. Number 3, the tissue is elastic. 4, does not contain protoplasm. 5, this tissue is not experiencing growth. And the next, there is no nucleus because the tissue consists of dead cells. Nah, di sini karakter dari jaringan sclerenchyma dapat kita lihat bahwa jaringan sclerenchyma memiliki jaringan dinding sekunder yang tebal, mengandung lignin, jaringannya elastis, tidak mengandung protoplasma, jaringan ini tidak mengalami pertumbuhan, tidak ada nukleus, karena jaringan terdiri dari sel-sel yang mati. The next is function. Number 1 is the main function is to support and protect. Number 2, protects and strengthens the inside of the cell. Number 3, provide mechanical strength to the plant body. Number 4, the activity of sclerenchyma fibers protects plant from various stress and strains of environmental factors. Number 5, the fiber of roots and seeds aids their dispersal by wind. Number 6 is provides mechanical support for planting by imparting rigidity, flexibility, and elasticity to the plant body. Nah, di sini fungsi-fungsi dari jaringan sclerenchyma yaitu fungsi utamanya adalah untuk mendukung dan melindungi. Dan yang kedua, melindungi dan memperkuat bagian di dalam sel.
Yang ketiga yaitu memberikan kekuatan mekanik pada tubuh tanaman. Aktivitas sklerenchyme melindungi tanaman dari berbagai tekanan dan tekanan faktor lingkungan. Dan selanjutnya yaitu serat buah dan biji membantu penyebarannya oleh angin. Selanjutnya, memberikan dukungan mekanis untuk penanaman dengan memberikan kekakuan, kelenturan, dan keelastisitasan pada tubuh tanaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for Putri Hanifah. The next materi will be explained by Adelia Devani. To Adelia Devani, time is yours. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam sklerenkima berdasarkan bentuknya. First is sclerate. Stone cell or sclerate are sclerenkima tissue, whose cell shape is round white thickened cell wall. Examples are coconut shell or heart-shaped coat. Sel batu atau sclerate merupakan jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Contohnya adalah tempurung kelapa atau kulit biji yang keras. Next. The second is fibers. The fibers originate from the primary meristem, long cell with pointed ends. Cell can be single cell or group. If it present in the xylem, it is called xylar fibers, whereas if it's outside xylem, are called extracellular fibers. Serabut berasal dari meristem primer, berbentuk sel panjang dengan ujung runcing. Sel dapat berupa sel tunggal atau berkelompok. Jika terdapat dalam xilem disebut serabut silar, sedangkan jika di luar xilem disebut serabut ekstrasilar. Next. Next. Baiklah, materi selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Yang pertama itu xilem. Word vessel or xylem is a very complex transport network and consists of various types of cell shape. Xylem constituent cells that have died, and their thick walls consist of lignin, which function as a reinforcing network. Xylem is composed of tracheids and vascular element. Tracheids are found in the xylem or vascular plants. Most of the angiospermae, some gymnospermae, and seedless vascular plants. Pembuluh kayu atau xylem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Sel penyusun xylem yang telah mati dan dinding tebalnya berdiri dari zat lignin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Xylem tersusun dari trakeid dan unsur pembuluh. Trakeid ditemukan pada xylem tumbuhan vaskuler. Sebagian besar angiospermae, beberapa tumbuhan gymnospermae, dan tumbuhan vaskuler tidak berbiji. Xylem merupakan pipa-pipa yang saling berhubungan, sehingga xylem merupakan lintasan terpanjang dalam transport air pada tanaman. Xylem dapat dikatakan sebagai pembuluh kapiler sehingga air naik di dalamnya sebagai akibat adesi dinding xylem dengan molekul-molekul air. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adelia Devani. The last slide will be explained by Raudatul Zahra. Raudatul, time is yours. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membahas tentang yang kedua, yaitu phloem. It's a vascular tissue that transport for food substance resulting from the process of photosynthesis from leaves to other plants parts. Nah, di mana phloem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut zat makanan hasil proses fotosintesis dari daun menuju bagian tumbuhan yang lain. Phloem consists of sieve tubes, number two sieve cells, number three phloem fibers, and number four phloem parenchyma, and last companion cells, di mana phloem terdiri dari pembuluh tapis, sel tapis, serat phloem, parenkim phloem, dan sel penggiring. Next.
Phloem consists of sheath elements. Number 2, companion cells. Yang number 3, phloem 5. Di mana phloem terdiri dari unsur tapis atau sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Yang kedua, sel penggiring atau sel pengantar. Yang ketiga, parenkim dan serabut atau serat phloem. Berdasarkan asal terbentuknya, terbagi menjadi phloem primer dan sekunder. Phloem primer berasal dari prokambium, sedangkan phloem sekunder berasal dari kambium. Berdasarkan proses terbentuknya phloem primer terdiri dari protofloem dan metafloem, sedangkan phloem sekunder tidak merupakan bagian yang besar dari batang, cabang ataupun akar. Jumlah phloem yang dibentuk lebih sedikit dibanding dengan xilem sekunder. Next. Number 3, carrier file. Transport files are tissues in plants that function for the transportation process, which is a combination of xilem and phloem based on the position or location of the xilem and phloem. The transport bundles are divided into 3 basic types. Number 1 yaitu collateral type, number 2 radial type, and last concentric types, di mana berkas pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk proses transportasi yang merupakan gabungan antara xilem dan phloem. Berdasarkan posisi atau letak xilem dan phloem, berkas pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe dasar. Yang pertama tipe kolateral, yang kedua tipe radial, dan tipe konsentris. Berikut penjelasannya. Next. Yang pertama ada collateral type. The collateral type occurs in transport bundles where xilem and phloem live side by side. Phloem is on the outside while xilem on the inside. Collateral types are divided into 3. Namely, adapun yang pertama collateral close and bicollateral. Di sini menjelaskan tipe kolateral, di mana kolateral ini terjadi pada proses pengangkut yang letak pada xilem dan phloem berdampingan. Phloem berada di bagian luar, sedangkan xilem berada di bagian dalam. Nah, tipe dari kolateral ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Next. Yang kedua yaitu ada tipe radial atau radial type. Radial type is a carrier file with xilem and phloem leaks alternating according to the radius of the circle. This radial type of transport bundle is found in the roots of monocotyledon and primer roots of dicotyledon, di mana tipe radial merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem dan phloem bergantian menurut jari-jari lingkaran. Berkas pengangkut tipe radial ini dijumpai pada akar monokotil dan akar primer monodikotil. Next. Baik, selanjutnya ada concentric type. Concentric type is if one transport network is located in the middle, while the network element or other carrier surround the element which is in the middle. Yang pertama yaitu di mana tipe konsentris ini bila salah satu jaringan pengangkut terletak di tengah-tengah, sedangkan unsur jaringan pengangkut lainnya mengelilingi unsur yang berada di tengah itu. Pada tipe konsentris, letak xilem dikelilingi phloem ataupun sebaliknya. Nah, ada pembagian dari concentric type, yaitu ada yang pertama ada konsentris
amplikribal, yang yaitu pada tipe ini letak silem berada di tengah-tengah dan floem mengelilingi silem tersebut. Contohnya pada tanaman paku. Selanjutnya yaitu ada konsentris ampifasal. Pada tipe ini letak ampifasal floem berada di tengah-tengah sedangkan silem mengelilingi floem tersebut. Next. Nah, ini dia dari example dari ampibral konsentrik dan example ampifasal konsentrik. Next. The last yaitu ada cambium is a layer of meristematic tissue in the plants which have active cell to divide. Cambium also function to transport the result of photosynthesis from leaves to all parts of the body. Di mana kambium ini merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang memiliki sel aktif untuk membelah diri. Kambium juga bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder. Selain itu, dia berfungsi sebagai pertumbuhan batang pada tanaman. Selain itu, adapun fungsi lain dari kambium ini untuk mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Adapun kambium types, yang pertama ada cord kambium, yang kedua ada vascular or vascular kambium. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cord kambium, yaitu is on the surface of roots or stem that has broken due to a secondary growth process. Di mana kambium gabus ini berada di bagian permukaan akar atau batang yang telah pecah karena adanya proses pertumbuhan sekunder. Nah, dia juga berfungsi sebagai mengendalikan masuk dan keluarnya air serta mencegahnya serangan hama. Yang kedua ada vascular or vascular cambium, di mana is the cambium lining the bark portion of the woody column of the tree trunk, di mana kambium pembuluh adalah bagian yang biasa disebut kambium saja dan membatasi bagian kulit kayu dari kolom kayu pada batang pohon. Jenis kambium ini memiliki sel ke arah luar yang membentuk floem, sedangkan ke arah dalam dia akan membentuk silem. Next. Nah, ini dia dari example of berkambium plants, yaitu contoh-contoh tumbuhan yang berkambium. Yang pertama ada alpukat, yang kedua ada nangka, yang ketiga ada apple, yang terakhir ada sao. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Raudatul, for your money materi. Hanya sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, mengkritik atau saran, dan memberikan pertanyaan, silahkan isi pada forum yang telah disediakan dosen kita. Tanpa memperpanjang mukadimah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.